smart city ini sebenarnya harusnya berorientasi pada solusi. Jangan sampai smart city itu semacam lomba aplikasi. Sekarang ini sudah menjadi highlight fokus juga bahwa sebuah solusi itu juga harus memikirkan aspek orang dan lingkungannya. Kami di Bappenas mencoba melihat, kami ada satu rancangan kebijakan perkotaan nasional. Salah satu yang kami lihat ada 5 misi. Misi pertamanya adalah bagaimana menciptakan sistem kota-kota yang seimbang. Dengan ASEK ini kami harapannya juga bisa mendorong sebenarnya bahwa yang paling penting ini adalah human resource-nya, people-nya. Karena terlepas dari teknologi maupun berbagai perkembangan lainnya ini yang paling penting adalah people-nya. Obrolan dari Talkcast Membaca Kota ini juga sebagai bentuk inisiatif untuk kita sama-sama mengawal dan coba mewujudkan berbagai niat baik ini. Mungkin dengan sering-sering diundang begini saya jadi ikut memahami ya. Nah ini dicatat ya. Ada dinamika yang harus diadopsi gitu kan. Hello good people, selamat datang di Talkcast Membaca Kota. Saya Eko Nugroho, saya dari Kumara, seorang game based learning consultant. Saat ini senang sekali dipercaya untuk memandu podcast Membaca Kota ini. Dan bersama kami saat ini sudah ada Mas Agung Dorojatson dari Bappenas ya Mas ya. Betul, yang kebetulan saat ini sedang bertugas sebagai koordinator wilayah perkotaan di Bappenas. Dan juga ada Mbak Erike. Iya. Mewakili ASEK tentunya, sebuah ekosistem builder dan juga sebuah learning hub yang mendorong implementasi atau pengembangan smart city secara luas di Indonesia bahkan juga secara internasional. Senang sekali, selamat datang di Talkcast Membaca Kota hari ini. Tapi sebelum mulai saya izin mungkin langsung kenalan aja, tapi saya lebih senang kalau Mas sama Mbak sendiri yang langsung kenalan aja. Mungkin boleh langsung aja memperkenalkan diri, Mas Agung dulu ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Eko, Mbak Erike. Saya Agung Dorojatun, sehari-hari bertugas di Bappenas, Direktorat Pembangunan Daerah, sebagai koordinator perkotaan. Namanya perkotaan Mas, berarti mengurus semua hal terkait kota, begitu agak abstrak. Karena kota bisa menjadi poin buat berbagai hal gitu. Jadi intinya kami di Bappenas selain mengurus program dan budgeting, proyek-proyek terkait kota juga mencoba berdiskusi bersama pemangku kebijakan apa saja inisiatif-inisiatif untuk bersama-sama membangun kota. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas pengantarnya. Terima kasih Mas Agung. Mungkin Mbak Erika silahkan. Siap, terima kasih Mas Eko. Terima kasih Pak Agung bisa ketemu di sini, senang banget. Saya dari ASEK sebagai Center of Excellence on Smart City di Indonesia. Kita baru dibangun nih di Indonesia sebagai sebuah inisiasi, tadi Mas Eko udah sebut kita jadi community builder. Karena penting sekali untuk kita membangun komunitas dan ekosistem untuk mengimplementasikan smart city. Nah itu yang kami tangkap dari berbagai sesi ngobrol-ngobrol nih selama ini. Dan pentingnya adalah bagaimana diskusi-diskusi seperti ini kita bisa membantu percepatan bagaimana sebuah perkotaan itu bisa menuju ke kota yang cerdas. Ini melanjutkan ceritanya Mas Agung di Bappenas nih mudah-mudahan. Iya. Keren. Oke, di Talkcast Membaca Kota kali ini secara umum tema kita akan membahas soal industri and innovation. Dan sekali lagi terima kasih Mas Agung udah hadir, Mbak Erika juga. Ini saya dapat bocoran dari panitia kan. Dirimu kan udah sekolah tinggi banget gitu kan. Terus ngomongin juga kurang lebih yang sangat relevan. Bahkan mungkin sesuatu yang mungkin akan sangat menarik untuk obrolan kita selanjutnya. Sebelum kita ngobrol soal perkotaan, boleh diceritain gak sih? Dulu PhD-mu ini soal apa? Dan kira-kira kaitannya dengan apa yang dilakukan saat ini, itu seperti apa? Silakan Mas Agung. Baik Mas Eko. Tahu ya Mas ya? Kok tahu ya? Dapat bocoran ya? Aku baca, walaupun aku bacanya cepet. Jadi di Bappenas Mas, kami tuh didorong buat sekolah. Itu memang salah satu interest saya masuk Bappenas. Jadi kalau nggak didorong nggak sekolah nih? Didorong dan juga berminat, jadi 2 kali kecepatannya gitu ya. Sekolah harus didorong-dorong ya. Terus. Sama dosen susah. Nah,
Mas, Ya. S3 ya, oke. Ya. Saya itu mengurus perkotaan tuh baru 1,5 tahun. Nah. Memang saya besar di Kedeputian Regional, Hmm. tapi memang kalau saya melihat sejarah perjalanan studi saya begitu ya, itu memang sangat terkait dengan kota. Misalnya dulu ketika S2 saya belajar metropolitan. Ya. Di S3 kemudian saya mendalami ketimpangan wilayah. Jadi S2-nya metropolitan, Ya, S3-nya ketimpangan wilayah. ketimpangan wilayah. Betul. Sebentar, sebelum kita lanjut. Ini ketimpangan wilayah bisa dijelasin dulu nggak secara sederhana maksudnya apa? Jadi ada di Bappenas itu kami selalu diskusi ada pertumbuhan yang timpang antara kawasan barat dan timur Indonesia. Sebagian besar pertumbuhan itu ada di kawasan barat Oke. dan sebagian di kawasan dan lebih kecil di kawasan timur gitu. Jadi upaya yang dilakukan Bappenas itu dari dulu mencoba menggeser sedikit demi sedikit ke arah timur gitu. Nah, itulah yang kemudian saya jadikan salah satu tesis. Tapi ya secara kebetulan bertemu lagi dengan kota. Ternyata pusat-pusat pertumbuhan itu yang menjadi center of ketimpangan itu kota lagi. Karena dia aglomerasi ekonominya, ya aglomerasi talenta berbakatnya, fasilitas dan lain sebagainya begitu. Jadi pas begitu saya selesai, belum masuk perkotaan, tapi kemudian setahun 2 tahun dipindahkan ke situ. Jadi ya alhamdulillah pas Mas. Wow, jadi ini Gimana nggak timpang ya, orang mungkin ya setelah udah belajar maunya tinggalnya di kota ya, betul, Bu. nggak mau kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, tapi kan ini menarik. Sebelumnya belajar metropolitan terus ketimpangan jadinya lengkap. Tapi sebelum kita akan elaborasi sedikit itu. Ini saya dengar-dengar juga teman-teman gitu kan. Ini sebenarnya Mbak Erika ini kan melanglang buana di banyak kota gitu kan. Terus sampai akhirnya sekarang bikin Center of Excellence kota pintar gitu kan. Tapi boleh diceritain nggak Mbak, kenapa melakukan ini semua? Kenapa membangun ini semua? Maksudnya kenapa fokusnya itu ke smart city misalkan? Kenapa nggak smart kampung misalkan gitu ya? Atau smart RT gitu? Atau soalnya di Bappenas nggak ada gitu ya. Tapi silakan Mbak, silakan. Oke, makasih Mas Eko. Jadi memang perjalanannya ini saya sebenarnya dimulai dari 2015 ya, udah ngomongin soal lebih serius nih mengikuti mengenai perkembangan perkotaan, terutama di Indonesia. Jadi saya sebenarnya backgroundnya dulu di event Mas Eko. Nah itu melatar belakangi saya juga dapat kesempatan melanglang buana ke berbagai negara, berbagai kota. Nah, waktu itu kita mengunjungi berbagai pameran. Lalu ketika lihat-lihat pameran di luar juga di Indonesia ini kotanya nih di region kita paling banyak sekarang. 548 kota kabupaten di Indonesia. Wow, 500 lebih 500 kota lebih ya, dan Pak ya. kabupaten. Nah, Ada kemungkinan buat mekar-mekar. belum yang gitu. mekar-mekar. Oke, terus? Nah, jadi dari 548 kota itu tentu punya banyak permasalahan gitu dan karakteristiknya pun berbeda-beda satu kota dengan yang lain. Nah, pada akhirnya kami dulu sempat berpikir ada sebuah pameran lah ya Smart City, waktu itu saya hadir. Terus yang dia undang datang dari Indonesia. Nah, tentu dengan berbagai ragam karakteristik di Indonesia ini juga menjadi opportunity gitu ya. Karena akhirnya menjadi laboratorium besar. Mungkin bicara mengenai perkotaan terutama gitu, karena tadi mungkin banyak ketimpangan itu dan kemudian mempelajari mengenai bagaimana kota-kota di Indonesia ini bisa lebih maju dan masyarakat tentu lebih sejahtera. Banyak effort yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi dulu saya di dalam kapasitas event seperti itu, dalam perjalanannya kami mengikuti ternyata bicara Smart City ini nggak seperti pameran lain ya gitu ya. Nah ini bicaranya kayak tadi dibilang di awal agak abstrak gitu ngomongin Smart City itu. Orang banyak yang bingung, beda persepsi kan bicara Smart City itu apa gitu. Maksudnya Smart City ini apa sih gitu. Kenapa Smart City? Nah dan banyak sekali akhirnya perspektif yang muncul mengenai Smart City ini dan kami pikir di Indonesia banyak yang mungkin bingung harus memulai dari mana, bertanya kepada siapa. Kalaupun mereka ingin membantu, berkontribusi dan terlibat untuk mengembangkan Smart City di Indonesia, where to start, whom to ask. Nah akhirnya kami pikir dengan banyak diskusi dengan multiple stakeholder dalam perjalanan waktunya, saya bersyukur bisa ketemu dengan kaya dengan banyak insight ya dan network. Akhirnya kami sepakat bahwa di Indonesia ini kita perlu sebuah Center of Excellence. Satu pusat di mana mudah-mudahan kita bisa menjadi partner bagi pemerintah
dan juga all stakeholder, baik itu dari asosiasi, pelaku usaha, masyarakat, universitas, media. Ketika mau bertanya mengenai progress and implementation Smart City di Indonesia ini, mudah-mudahan kita bisa mengconnect kepada orang yang tepat, memberikan informasi yang tepat, lalu kemudian mudah-mudahan bisa berkontribusi juga melalui program-program yang kita lakukan untuk mendorong percepatan Smart City di Indonesia. Jadi itu merupakan panggilan buat saya yang saya passionate about gitu. Keren sekali, tapi kita stop dulu di sini. Saya izin, dan ini kan ngomongin dari sudut pandang Mas sama Mbak gitu ya. Saya nih game designer, saya ini game consultant gitu ya. Wes kita ngobrolin lah dari sudut pandang seorang gamer, game designer. Saya tuh salah satu game favorit saya itu city building. Ya, dan kalau kita bermain game city building pada dasarnya biasanya selalu either mulainya dari scratch atau ada tantangan di kota itu gitu ya. Dan ketika solusinya sebenarnya bisa banyak cara ya. Dan pada dasarnya tantangannya semakin bertambah. Oleh karena itu yang saya pahami kota bisa dilihat jadi sebuah organisme, bisa tumbuh, juga bisa mati. Tapi saya izin balik lagi ke yang tadi, ketimpangan. Kalau di game, ketimpangan itu malah menantang, menyenangkan untuk dicari solusinya. Tolong elaborasi kami juga ini para good people yang lagi ngedengerin Talkers ini. Ketimpangan yang tadi Mas maksud dan yang Mas lihat dalam konteks pekerjaan Mas di Bappenas. Di Indonesia itu ketimpangannya ini dalam aspek yang sangat menantang katakanlah gitu ya, levelnya 100 gitu ya, atau ini doable untuk segera disolusikan, atau ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Mungkin silakan. Ya, menarik Mas. Ini orang tuh biasanya tertarik sama yang indah gitu ya, seimbang gitu kan, adil gitu kan. Nah, itu naluri orang gitu ya. Tapi kota ini ada dia sebenarnya punya dua fungsi. Menurut kami ya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Mas Mbak. Dia kan berperan sebagai pendorong pertumbuhan. Satu, untuk mendorong pertumbuhan itu dia menarik sumber daya, menarik orang, menarik kapital begitu ya. Dan resource. Dan resource, betul. Dan sudah sewajarnya di yang wilayahnya banyak orang dan banyak talentanya dia tumbuh lebih cepat dari yang lainnya. Ada gula, ada semut gitu ya. Makanya mungkin kota-kota di Jawa banyak tumbuh gitu ya dibandingkan kota-kota di luar Jawa. Tapi di sisi lain ada juga kota yang tiba-tiba tumbuh. Yang dia tumbuh bukan karena misalnya dia tumbuh karena dia memang ada di situ dia dulu. Kota otonom katakan, Mbak tadi bilang 548 kota. Ada kota-kota di timur yang memang dia mungkin tidak memiliki gula yang banyak gitu. Tapi kan tetap kota gitu ya, tetap kota. Nah, kami di Bappenas mencoba melihat, kami ada satu rancangan kebijakan perkota nasional. Salah satu yang kami lihat ada 5 misi. Misi pertamanya adalah bagaimana menciptakan sistem kota-kota yang seimbang. Tidak mesti tidak mesti sama-sama makmur. Tapi minimal kota yang tidak menjadi pusat pertumbuhan itu terpenuhi layanan dasarnya. Jadi fokusnya sebenarnya layanan dasarnya. Layanan dasar. Jadi ketimpangan itu ketika layanan dasar itu ngejomplang sama sekali gitu ya konteksnya. Bukan berarti harapannya kota sama gedenya kayak Jakarta gitu bukan. Tapi minimal layanan dasarnya ini terpenuhi. Nah ketika ada kota-kota yang layanan dasarnya nggak terpenuhi, itulah ketimpangan tadi. Itulah ketimpangan itu betul. Padahal dia tempat tinggal kan, orang tempat tinggal dan dia juga sebenarnya kita kan berbasis demokrasi. Semua memiliki akses yang sama terhadap pelayanan. Gimana bisa wilayah yang lebih cepat itu punya layanan dasar lebih baik? Harusnya kan tidak, harusnya sama. Tapi kalau berbicara kontribusi ekonomi bisa jadi di sana lebih cepat gitu ya. Tapi pemenuhan orang yang tinggal di situ dia harusnya sama gitu. Nah kita kan lagi bicara soal industri dan inovasi. Umumnya yang saya pahami, Mbak Erika nanti bisa elaborasi dari pengalamannya melihat berbagai kota. Kota-kota dengan potensi industri yang besar, salah satu gulanya. Nah industri tapi kan luas, termasuk industri pariwisata dan lain sebagainya. Tapi juga ada industri yang kecil, quote unquote gitu ya. Nah kalau kita bicara balik lagi ketimpangan tadi dalam konteks layanan dasar Mas. Bicara industri dan inovasi, dari kacamata Bappenas, itu sebenarnya seperti apa? Tapi saya kasih waktu Mas mikir, karena ini kan pertanyaannya emang dosen penguji, dosen pembimbing. Dosen pembimbing kan. Wong saya juga perlu mikir gitu kan.
Tapi aku nggak akan nanya itu, tenang aja. Itu pertanyaan buat. Makasih Mas, makasih. Nah tapi Mbak Erika, yang saya mungkin sebelum kita bicara soal industri dan inovasi, nah yang menarik kan kita punya ASEC. Jadi good people semua nih ada ASEC di Bali gitu ya, dan saya sih cukup optimis ASEC bisa jadi Center of Excellence yang luar biasa. Tapi kalau tadi Mbak Erika bilang untuk Indonesia tanggung teman-teman, kita harus bicaranya untuk internasional karena Indonesia is the best place in the world kalau buat saya. Nah tadi kita bicara tadi, Mbak Erika kan tinggal Jakarta, Bali, keliling berbagai kota di Indonesia dan berbagai kota di di dunia. Kita bicara lagi ketimpangan tadi, ya. Kalau di Indonesia kan ketimpangannya layanan dasar gitu ya. Menurut Mbak Erika pribadi yang traveling gitu ya, ketimpangan itu kalau dibandingkan dengan mungkin negara lain dari sudut pandang Mbak aja gitu ya, dan juga dari obrolan gitu ya. Indonesia seberapa berat sih ketimpangannya? Seberapa jomplang sih? Ini gosip aja, gosip. Oh, pertanyaannya kayak lebih berat nih Loh kesini. nggak apa ya. Wong aku udah lupa pertanyaanku ke dia. Sebenarnya tadi aku lupa pertanyaanku ke dirimu beneran. Jadi tenang aja dirimu. Saya jawab yang lain nanti kok. Ketimpangannya seberapa berat Mbak ya? Oke, ya mungkin ini perspektif saya jadi citizen lah ya. Yes. Sebagai citizen. Soalnya Ya, kan tadi emang ngomonginnya layanan dasar. Yang bisa ngerasain layanan dasar kan sebenarnya dirimu. Masalah Bappenas atau pemerintah punya data, biasanya juga datanya banyak. Jadi sorry loh nggak ngeraguin data pemerintah, ini cuma berpikir kritis terhadap data pemerintah. Wong semua survei juga kita ragukan. Masuk gitu enggak. Silakan. thank you. Jadi kalau bicara sebagai citizen nih gitu, ya ini kan bicara Netizen sekaligus. netizen. Citizen and netizen Nanti gitu. jadi nyinyir. Kalau citizen kan lebih santun ya. Ya tapi kalau sebagai warga negara gitu kan, kita tinggal nih sekarang di Jakarta atau di Bali. Ya. Kerinduan kita nih kan sebenarnya pinginnya apa-apa gampang gitu kan, accessible. Ya. Terus misalnya praktis gitu, orang tinggal di kota gitu. Ya. Nggak usah tinggal di kota, di desa pun harapannya pasti udah ada ekspektasi ngapain ini gampang gitu ya. Kalau sekarang kita ditawarkan dengan berbagai kemudahan, menurut saya sih untuk hidup di Jakarta maupun di Bali ya saya sih merasa sangat nyaman, ya itu aja udah nyaman sebenarnya Pak. Tapi tentu akan jauh lebih menyenangkan kalau misalnya layanan dasar tuh misalnya perizinan, misalnya kan kadang-kadang mesti harus pergi ke kantor. Sebentar, kita kelurahan elaborasi. gitu. Ini kita di Bali dan di Jakarta, Iya. tapi pelayanan dasar perizinan masih nggak enak gitu ya. Hah? Di kota yang keren ini itu masih nggak oke. Iya, faktanya. Oke. Fakta menyatakan bahwa saya kadang-kadang masih suka minta tolongin dong itu gimana nih saya mau KTP hilang gitu misalnya oke. ya kan. Oh terus misalnya mau lapor ya itu kan hal kecil-kecil tapi in our everyday life gitu kan. Ya. Nah tapi mungkin yang saya dengar juga di luar negeri itu mungkin di beberapa kota yang saya tinggalin di luar negeri juga nggak sesophisticated itu juga, banyak kan enggak kok. Cuman Mbak Yu tentu di sini bebas. oh di sini bebas. Di sini bebas. Ini suka memperhalus. Mas Agung juga mukanya nggak marah Iya, kok. iya, enggak Dia ya. malah setuju kayaknya. Santai Mbak, lanjutkan. Tapi artinya kita belajar best practice kota-kota yang sudah sukses melakukan Oke. itu banyak di Oke. luar sana. Nah itu yang kita harapkan secara layanan dasar sudah mulai misalnya kesehatan. Oke. Sekarang udah dimulai lah di Indonesia kita mulai integrasikan data. Mudah-mudahan nih kita misalnya sakit di Bali sekarang data saya mungkin misalnya untuk asuransinya gitu. Nggak sulit lagi karena semua I sudah see. terintegrasi, itu pasti memudahkan. Terus kalau bicara smart city itu sebenarnya juga kita bukan berharap yang so sophisticated gitu ya, seperti kota futuristik, enggak juga. Tapi benar-benar hanya kenyamanan kita dari sisi environment, misalnya ngelihat sampah, oh ini terkelola, tidak I ada see. tumpukan sampah. Secara security kita ngerasa aman, nyaman karena ngerasa bahwa ada misalnya pihak authority itu bisa watching over us gitu, terus mereka bisa mengirimkan bantuan ketika kita membutuhkan. Hal Oke. seperti itu Mas. Jadi ketika kita bicara kota yang maju, itu nggak perlu ada tiba-tiba semuanya serba terbang gitu ya, Mobil terbang ya. otomatis enggak ya. Tapi layanan dasar aja dulu itu, di mana orang ngerasa nyaman, Persis, ya. merasa terlayani, sebenarnya itu. Nah balik lagi ke dirimu Mas, tadi industri, inovasi. Sebenarnya dari Bappenas sendiri soal tadi ketimpangan dan lain sebagainya. Silahkan, ini industri dan inovasi ini gimana memetakannya? Iya,
Saya merespon yang ini dulu ya. Yes, boleh. Dua, pertama bahwa kita punya standar sekarang untuk semua kabupaten kota ya. Sebentar. Kita punya Standar pelayanan minimal. Sekarang standar pelayanan. Sebelumnya Ada terus itu, ada terus. Yang kita sedang dorong sama sama Kemendagri. Ini adalah standar yang beyond biasa ini untuk kota. Kenapa? Karena kota ini pusat orang, Mas. Oke. Gak mungkin di kota itu kita biarkan orang mengakses misalnya air tanah terus, nggak mungkin. Harus airnya perpipaan, nggak boleh bakar sampah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, tadi Mbak Erika menyebutkan smart city. Ini juga menjadi satu diskusi penting dengan semua pokok kepentingan ya. Kami bersama Dagri juga di pemerintah, kita melihat smart city ini sebenarnya harusnya berorientasi pada solusi. Jangan sampai smart city itu semacam lomba aplikasi. Nah, betul itu ya. Kalau saya boleh merespon Mbak Erika ya. Nah, mau di situ atau saya jawab pertanyaan tadi? Saya masih ingat. Saya tuh masih tadi saya highlight ya, good people. Smart city itu bukan lomba kota bikin aplikasi gitu ya. Saya pengen ngulangin, bukan lomba kota bikin aplikasi. Jadi kota smart itu nggak selalu perlu punya banyak aplikasi. Betul, yang penting solutif ya. Yang penting solutif. Gak ada permasalahan kota yang ada. Menjawab Kesehatan, permasalahan kota sampah, yang ada. Gitu. Nambah dikit juga mungkin juga apa sekarang itu bicara mengenai fokusnya kepada people-nya ya, orang dan juga lingkungan. Jadi kadang-kadang mungkin solusi-solusi ini banyak juga solusi yang nggak memikirkan misalnya faktor lingkungan maupun orangnya. Sekarang ini sudah menjadi highlight fokus juga bahwa sebuah solusi itu juga harus memikirkan aspek orang dan lingkungannya. Oke, lanjut silakan Mas. Ini menarik. Ini pertanyaan industri inovasi ya. Yes. Saya lompat dulu ke sini karena ada utang nanti ditagih selesai podcast. Mas, Mbak, ada tren ya di Indonesia itu fase pertumbuhan daerah itu dia lompat dari primer itu ke tersier. Ke tertier itu jasa gitu ya, belum ke industri. Harusnya kan dia biasanya dari pertanian, industri, kemudian ke tertier ya misalnya IT dan segala macamnya gitu ya. Sekarang kebanyakan ke sana sepertinya kalau lihat komposisi PDRB-nya. Jadi loncat. Loncat. Nah, tapi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kota-kota yang sudah advance. Seperti ya di barat ya, di Jakarta, Bandung dan sebagainya. Yang memang punya talenta-talenta untuk memanfaatkan industri informasi dan teknologi, ICT ini. Tapi di timur Mas, kita juga melihat ada kota-kota yang tumbuh mendadak karena industri pertambangan yang signifikan. Misalnya baterai listrik, ada nikel di Sulawesi. Dia tumbuh tiba-tiba menjadi kota. Nah, ini ada jenis industri yang memang tipikal, beda-beda wilayah ini. Dan itu harus disesuaikan karakter masing-masing kota. Tidak bisa mungkin yang belum kuat talenta SDM-nya dipaksakan untuk yang sifatnya ICT dan memiliki nilai tambah yang mungkin tinggi dari sisi jasa ya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa tiba-tiba saya pengen jadi kota IT gitu tanpa jelas lihat resource-nya. Nggak bisa ada yang tiba-tiba pengen jadi kota misalkan adalah tempat pembuatan film gitu tanpa kita ngelihat dulu itu. Betul. Dan jadi pendekatannya jadinya harusnya ngelihat dulu dari resource-nya baru kita arahkan kemana. Ya, kalau mau mencapai itu ya resource dulu dibuat. Jadi bertahap ada untuk ke sana. Labor of pool-nya, ada pool of labor-nya itu dibuat dulu. Ada sumber-sumber tenaga kerjanya gitu ada buat ke sana. Tapi pertanyaannya sebenarnya adalah kan mohon maaf kalau salah, ini kesannya kalau di Indonesia ini kan kalau ada industri yang tren gitu ya, semua kota pengen bikin itu. Kesannya misalkan ada satu teknologi baru semua kota ngerasa perlu bikin itu gitu ya. Nah tapi baik lagi, saya agak mix antara industri dan teknologi. Tapi konteksnya ini kan karena kita sekarang pada dasarnya semua udah terhubung. Kadang kita lupa untuk melihat potensi kota kita sendiri dalam konteks industri atau bahkan perkembangan dan inovasi. Nah dari sisi tempat Mas Bappenas, itu sebenarnya apa aja sih upaya untuk membantu kota untuk melihat potensi mereka itu secara lebih baik? Ini sebenarnya apa sih yang udah dilakukan? Silakan. Baik, instrumen kebijakan kita itu Mas, Mbak itu ada rencana pembangunan. Baik yang sifatnya tahunan, RKP maupun 5 tahunan, RPJMN dan 25 tahun. 5 tahunan? Setahunan, 5 tahun, dan 20 tahun, maaf 20 tahun. 20 tahun. Nah, tahun ini kebetulan kita menyusun tiga-tiganya, biasanya cuma RKP tahunan. Nah sekarang ada RPJM 5 tahunan, RPJP 20 tahun.
ini kami sedang dorong sesuai arahan pimpinan untuk nanti kota-kota itu nanti dilihat tipologinya seperti apa. Oke. Tentu di bidang kami perkotaan. Ya. Ada juga nanti rekan di bidang industri, Ya. nanti dia melihat industri mana yang didorong gitu ya. Oke. Tugas kami di kota adalah melihat tenaga kerja apa yang tersedia di Kota katakanlah tersebut. kita fokusnya metro. I Metro see. tersebut apa gitu. Nanti Oke. kita kawinkan dengan kebijakan di sektor industri, di Oke. kolega kami gitu ya. Nanti keluar di kebijakan rencana pembangunan yang kemudian menjadi kesepakatan bersama dengan kementerian lembaga. Ya. Kami kan akhirnya sampai kementerian lembaga, nanti Ya. kemudian itu diterjemahkan ke pemerintah daerah. Oke. Boleh ikut nimbrung nanya nggak? Harus. Boleh. Nimbrung nanya. Yes. Jadi kan ceritanya tadi mungkin ada mengangkat mengenai standar ya. Iya. Nah standar ini saya juga mengikuti ya. Jadi Kemendagri dengan Badan Standarisasi Nasional ya sudah mengeluarkan beberapa standar untuk smart city Oke. gitu. Nah kemudian mungkin pertanyaannya adalah dalam perencanaan ini nih, Mas, bagaimana memanfaatkan data dari mungkin standar ini ketika disosialisasikan kepada kota dan kabupaten, apakah itu digunakan dalam perencanaan perkotaan ini gitu, dan gimana mungkin ya bagaimana koordinasi antar kementerian ini untuk pemanfaatan data itu gitu. Oke. Saya ikut nimbrung juga, tapi saya ikut nimbrungnya Boleh menjawab kok, segini. silakan dijawab. Jangan, jangan. Saya tuh dari tadi ngedengarnya begitu Mas tadi ngejabarin ya, ini brilian, ini keren banget. Cuma saya tuh kok ngerasa kayak saya tuh ketinggalan, saya tuh nggak tahu ada teman-teman kayak Mas yang keren gitu ya, ngerencanakan gitu ya, terus coba matchingin. Tadi juga bahasanya Mbak Erika juga, ini data gimana kan sebenarnya kayak ini kita kayak ngerasa nggak punya gitu kan. Nah sebenarnya semua hal yang sudah Mas lakukan ini buat siapa, dipakai oleh siapa, dan di sini boleh bebas dong, dari sudut pandang Mas sendiri, seberapa perencanaan ini benar-benar diimplementasikan sih? 1, 2 ya. Nanti Ya. saya nanya ya. Mbak, standar. Kami tahu ada 3 standar yang ditentukan BSN ya. Oke. SNI ya. Dan kemudian ada di PP 59 2022 tentang perkotaan. Kami juga bersama Dagri menyusun. Itu kemudian disosialisasikan. Memang standar ini kan ada banyak data. Ya. Tidak semua Pemda memiliki data. Nah, Yes. nanti mungkin PR pertama adalah bagaimana meminta Pemda buat membuat data atau kita buat sendiri datanya. Meminta pihak yang berwajiban menyusun data untuk membuat data gitu, ada wali datanya gitu. Oke. Nanti itu kita dorong Mbak dalam sebuah kan sudah ada PP. Nah mungkin ke depan apakah ada peraturan turunannya atau bahkan diperkuat PP itu, nanti kita bisa dorong supaya data ini bisa menjadi kewajiban dikumpulkan. Oke. Kami itu PR pertama. PR itu ya, pertama Pak? Oke. untuk mencapai standar tadi karena harus ada data, harus ada indikator gitu. Tapi artinya ada beberapa kota yang sudah punya data. Ada, sudah punya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan itu sebagai percontohan, Iya, sebaiknya hal ini yang iya. dikumpulkan dan itu bisa Iya. kita dorong ya. Betul, Mas? Oke. betul. Tapi Oke. kan untuk mapping besarnya harapannya 548 kota Semua ini punya, mengisi data-data iya. tersebut Oke, nah, supaya untuk punya itu dasar yang valid gitu Butuh ya. perencanaan Iya, gimana mendorong semua itu betul, kan. Nah betul. perencanaan ini nih kan Iya. dari tadi gitu. Iya. Ini gimana Mas prosesnya udah direncanakan Iya. bagus dan lain sebagainya ini gimana? Jadi proses perencanaan itu nanti misalnya dia perlu sesuatu Mbak ya. Dia akan masuk ke dalam siklus perencanaan. Oke, Misalnya tahun depan berarti T-1 dia direncanakan. oke, Jadi misalnya kita merencanakan 2024 Oke. dari sekarang gitu. Oke. Kita merencanakan dari awal tahun dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti menjadi kalau sudah ada programnya, budgetnya, nanti dieksekusi sama kementerian lembaga. oke. Kementerian lembaga. Jadi nanti kami Bappenas pendekatan tadi instrumen tadi Mas, RKP, RPJM itu 5 tahun itu untuk kementerian lembaga menentukan rencananya. Walaupun sekarang ada juga kami sudah arahan pimpinan diperkenalkan sumber keuangan lain selain APBN. Jadi rencana pembangunan ini mungkin harus juga mengadopsi yang sifatnya CSR atau KPBU dan lain sebagainya. Nah, layer berikutnya adalah dengan Pemda. Pemda itu nanti kita diskusi dengan KL. Ketika mau proyek suatu misalnya data, apa yang dibutuhkan dari Pemda untuk membantu? Misalnya dia training Ya. Pemdanya dari dia, dari APBD-nya gitu ya. Jadi ada kolaborasi di situ. Jadi tidak semuanya dari APBN karena sekarang Mungkin sudah dari zaman satu desentralisasi. sumber, betul. Ya. Anggaran sudah banyak di Ya. Pemda begitu. Jadi Gitu. si perencanaan ini untuk beneran mensinkronisasikan berbagai rencana dan program yang ada. Jadi teman-teman merencanakan tentu dengan bersama-sama gitu Betul. ya. Pertama kementerian lembaga, terus kemudian juga Pemdanya disinkronisasi, kemudian kita pelan-pelan mulai Iya. melihat dampaknya. Dan jujur kita mulai melihat dampaknya Iya. kan kayak tadi ya. Dan dengan diskusi seperti ini mungkin membentuk
semacam membuka wawasan kami ya. Ya. Untuk nanti kami bisa alam bawah sadar kami, oh ini perlu direncanakan, ada prakteknya misalnya di Ya. Mbak Eri kesediakan atau game yang membuat ini, nah gitu kan, nah, gitu misalnya. Tapi berarti pentingnya memang ya Pak ya, ini mungkin untuk mudah-mudahan ada pemerintah kota, kabupaten yang ikut nonton nih ya. Ya. Pentingnya memang untuk memberikan data-data informasi ini ya Pak ya, ikut PR pertama tadi di Bappenas, mungkin nanti dengan BSN yang nyusun Ya. standar ya, dengan Kemendagri membuat program training misalnya untuk mereka bisa memasukkan data-data, karena ini penting sekali untuk perencanaan ke depan gitu Oke, ya Pak ya. Nah tapi tadi balik lagi ke perencanaan, mungkin ini saya udah dapat sinyal waktu kita nggak banyak, kayaknya soalnya udah mendekati makan malam, good people gitu. Ini waktu yang bagus untuk. Tapi ini lagi seru-serunya tadi. Kan kita selalu bicara soal perencanaan. Ya tadi ada yang 1 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Tapi kan sekarang perubahan begitu cepat. Segala hal begitu cepat. Apalagi kita bicara balik lagi. Teknologi khususnya, inovasi. Bahkan industri pun sekarang karena perubahan itu yang begitu cepat juga bisa berubah, bisa tumbuh, bahkan bisa menghilang dengan begitu cepat gitu. Kenapa perencanaan ini jadinya masih dengan jangka waktu yang panjang, bahkan 1 tahun ini kan panjang. Terus gimana kita bisa lincah menghadapi perubahan? Itu satu. Nah buat Mbak Erika sekalian supaya kita bisa cepetan ini ngobrolnya karena udah mulai lapar Mas Agung ya. Nah, saya mengatasnamakan Mas Agung good people gitu ya. Mas Agung langsing, aku belum gitu. Tadi kan ini perencanaan gimana bisa relevan gitu ya. Nah tapi Mbak Erika kan kita juga ngelihat ketika kita bicara smart city, inovasi, industri, yang dibutuhin kan sebenarnya salah satunya adalah komponennya manusianya sendiri. Gitu ya. Kalau perencanaan banyak berubah, ngikutinnya dari sudut pandang Mbak Erika ini kalau untuk yang ada saat ini itu relevan gak sih dengan kemampuan yang ada. Tapi kalau rencananya terlalu lama, secara teknologi kan juga mungkin Mbak Erika punya sudut pandang lain dari aseknya juga ya. Silahkan. Menarik Mas, ini sebenarnya banyak ditanyakan juga di era yang VUCA ya, volatil ya berubah gitu. VUCA aja udah terus berubah namanya. Udah lebih. Kenapa ada lebih yang ekstrim. 20 tahun rencana Itu gitu dia, ya 1 tahun juga Iya. udah kelamaan sebenarnya. Iya. Itu selain memang itu amanat undang-undang Mas, Oke. itu memang penting untuk visi Mas. Oke. Visi mengikat. Jadi tadi kan Mas, gimana kalau ada perubahan di tengah-tengah, yang kita kunci sebenarnya bukan cara mencapai tujuannya, tapi targetnya Mas. Target tahunan, Oke. 5 tahunan, dan 20 tahun. Jadi konteksnya. Konteksnya. Nah Jadi bagaimana cara mencapai. tujuannya, Iya. caranya itu bisa Caranya, ada fleksibilitas. Kalau 5 tahun jelas masih bisa fleksibel Mas. Kalau tahunan itu kan juga masih dimungkinkan perubahan Oke. anggaran. Bisa. Tapi Mas mau, ini penting buat Iya. motong soalnya di sini. Tapi biasanya mental, misalkan ya birokrat itu aturannya begini. Yang diomongin tuh aturannya, caranya bukan objektifnya. Selalu ngomongnya aturannya, jadi kesannya kan jadi kayak susah. Nah ini gimana sebenarnya? Iya Mas, sebagai birokrat kami kan diawasi. Nah, Ada audit dan lain Ah. sebagainya, itu harus sesuai Aturan. aturan. tapi Kami menjaga itu kan. Nah, Oke. tapi di sisi lain ada juga fleksibilitas yang mungkin pelan-pelan sistem kami di birokrasi ini memahami. Oke. Nah, mungkin dengan sering-sering diundang begini saya jadi ikut memahami ya. Nah ini Teman-teman di dicatat rumah ya, memahami. dicatat ya. Ada dinamika yang harus diadopsi gitu kan. Oke, Tapi memang kami di birokrasi mengikuti aturan. oke. Nah sekarang tinggal bagaimana sesuai arahan presiden kan aturan ini menjawab kebutuhan masyarakat. Oke. Bukan sebaliknya masyarakat yang harus ikut aturan gitu kan. Kalau saya nggak salah gitu. Pak DPR. Saya nggak bisa komen yang itu. Rewat. Itu arahnya gitu. Jadi pelan-pelan kami di birokrat Mas berubah karena dinamis gitu ya. Yes. Eh, Dengan tetap akuntabel, Ya. Yes. ikut aturan gitu. Ya harus bisa beradaptasi dan juga artinya sekarang lebih agile gitu Oke. ya dalam menghadapi berbagai ini. Nah makanya tadi dari sudut pandang Mbak Erika, nanti kalau misalkan kita punya peraturan yang cukup fleksibel, ngedorong inovasi, cukup agile misalkan ya Bappenas nyiapin itu. Lah ini orangnya kagak agile misalkan itu, kan repot juga. Ya. Tapi dibaliknya, kalau ternyata aturannya terlalu rigid, terlalu long term, tapi orang-orang mulai agile kan juga repot. Nah dari sudut pandang Mbak Yu sendiri gitu ya, ini sebenarnya dari banyak pihak yang ditemui, tendensinya seperti apa sih? Kita emang lebih suka sesuatu yang rigid, slowly but sure, atau kita sekarang udah makin agile juga gitu loh, sebagai maksudnya semua praktisi di perkotaan, para pihak itu dari sudut pandangmu gimana? Kalau dari sudut pandang saya sih memang ini agility, gimana kita beradaptasi, gimana kita melihat mungkin forecast
future gitu ya, permasalahan ke depan ini untuk kita mengantisipasi gitu kan. Dan menurut saya sih ini yang kami coba hadirkan juga sebenarnya. Di ASEC itu kenapa satu poin utamanya adalah capacity building. Karena misalnya pembelajaran mengenai smart city ini ataupun belajar pada umumnya ini harus dilakukan terus menerus kan karena things are changing all the time gitu. Dan buat kami adalah menyiapkan satu wadah tempat where orang bisa datang kapan saja gitu tanpa merasa takut untuk catch up mulai dari mana mereka bisa bertanya, itu sangat penting karena mengikuti perubahan apalagi teknologi ini kan cepat rapid banget gitu. Dan apalagi mungkin mohon izin di pemerintahan istilahnya perubahan itu pun bisa sangat cepat gitu ya, rotasi dan sebagainya gitu, atau diberikan tugas tanggung jawab baru yang mungkin kadang-kadang harus memulai kembali gitu, mengenal kembali, familiarisasi. Nah, dengan ASEC ini kami harapannya juga bisa mendorong sebenarnya bahwa yang paling penting ini adalah human resource-nya, people-nya. Karena terlepas dari teknologi maupun berbagai perkembangan lainnya ini yang paling penting adalah people-nya. Menjadi salah satu penentu. Jadi buat kami adalah orangnya memang harus agile, harus bisa beradaptasi, harus bisa selalu belajar dan kita siapkan tempatnya dong gitu. Ya. Nah ini supaya melengkapi yang diremonti, kita selalu bicara tadi kayak infrastrukturnya, flow-nya, regulasinya, juga perencanaannya. Belum nyentuh soal manusianya. Bappenas sendiri dalam konteks wilayah perkotaan ini, apa sih sudut pandang Bappenas terhadap proses capacity building, ya, pembangunan sumber daya manusia, itu dalam konteks yang Mas Agung kerjain ini gimana? Silahkan. Penting Mas. Dalam artian kadang-kadang kami di pemerintah pusat maupun daerah mengembangkan sesuatu, katakanlah kawasan industri bertema A gitu ya. Ternyata SDM-nya belum ada. Artinya kan kita harus berpikir bagaimana menyediakan SDM dulu. Baru kemudian mengembangkan kawasan itu. Ini yang sedang kami dorong khususnya di metropolitan. Kami sedang identifikasi Mas, bagaimana mendorong metropolitan sebagai pusat pertumbuhan. Nah artinya tentu SDM itu. Bukan hanya menyiapkan yang sesuai dengan kawasannya, di sisi lain juga ada orang-orang yang nggak bisa dibatasi, inovasi segala macam. Jadi kita menyediakan lingkungannya gitu ya. Nah ini contoh yang baik dari Mbak ini. Bagaimana talenta-talenta yang berkumpul di kota itu kemudian tertrigger ada inovasi. Kan pendekatannya bukan diajarin Mas, dikasih ruang yang nyaman, internet yang cepat gitu ya, dan peraturan yang jelas dan lain sebagainya begitu. Jangan lupa satu juga, metodologinya ini harus menarik. Seperti yang disampaikan Mas Eko ini kebetulan membantu kami juga dengan cara kreatif nih ya Mas Eko ya. Harus out of the box ya. Nanti kita harus tukeran tempat duduk tapi saya sudah dikasih sinyal, katanya mau makan, kok nggak makan-makan katanya. Good people, kita sampai di ujung, tapi saya izin mungkin kita sedikit wrap up sedikit. Yang saya pahami kita bicara tadi industri, inovasi, dan perkotaan. Ini komponen yang luar biasa. Kota bisa tumbuh semakin besar, kita juga nggak bisa pungkiri ada banyak tantangan di perkotaan. Tapi di lain sisi dari obrolan tadi, saya melihat ada semangat optimisme di mana kita bisa membangun kota-kota di Indonesia dalam konteks smart yang sesungguhnya, yang artinya mendorong orang-orangnya untuk terus berinovasi, menghadirkan industri yang berdampak, bukan cuma sekedar untuk memenuhi tuntutan market semata. Dan kita punya lembaga yang menggawangi itu, kita punya inisiatif dari masyarakat yang juga coba menggawangi itu. Dan obrolan dari Talkcast Membaca Kota ini juga sebagai bentuk inisiatif untuk kita sama-sama mengawal dan coba mewujudkan berbagai niat baik ini. Mas Agung, Mbak Erika, terima kasih untuk obrolannya. Aku tahu kamu masih pengen ngobrol, Mbak Erika juga. Nah ini kita akan tunggu lanjutannya pastinya. Dan semoga ini bukan yang terakhir. Dan semoga obrolan panjang lebar yang kelihatannya lapar ini bisa menginspirasi banyak hal baik. Nah mungkin 1 menit penutup dari masing-masing dulu. Ada yang mau disampaikan dulu? Ladies first. Oh ladies first sekarang, silakan. Terima kasih semua, mudah-mudahan ASEC bisa berkontribusi untuk terwujudnya perkotaan yang lebih baik di Indonesia terutama dan membawa dampak untuk Indonesia di kancah global. Ya, terima kasih Mas atas undangannya. Dengan membaca kota bersama begitu ya, kita bisa melihat hal-hal yang nyata ataupun tidak nyata ya. Dan kita bisa bersama-sama mengatasi permasalahan kota dengan 2 kata kunci. Kolaborasi dan juga real, harus real. Jangan cuma ngobrol aja, kita tuangkan ke dalam rencana aksi. Semangat membangun kota.
Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Thank you, Terima thank you. kasih.